Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bu Pengaku, Bu Dr. Yenti Rosiadi, SPD MPD. Terima kasih atas kesempatan dari kami untuk presentasi kami ini dan selamat malam untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Panjaitan dan dengan saya dan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan malam ini. Ini adalah suatu yang sangat harus kita pahami ya. Ini sangat bagus untuk kita, apalagi kita mahasiswa, tentang hakikat berpikir dan pengambilan keputusan warga negara. Kenapa penting? Karena kita sebagai warga negara ikut terlibat dalam pengambilan keputusan supaya negara kita bisa lebih maju, karena suara kita layak untuk diperjuangkan dan kita juga berhak untuk memberikan suara bagi negara kita. Dan kami akan mulai dari slide 1, slide 2. Ya, yang pertama ini definisi berpikir kritis. Yang pertama, definisi berpikir kritis merupakan proses analisis dan evaluasi informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kedua itu ciri-ciri. Yang pertama itu menganalisis informasi secara objektif. Yang kedua, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan bukti dan logika. Contohnya itu mengevaluasi kebijakan pemerintah berdasarkan data dan fakta. Selanjutnya, hakikat berpikir warga negara. Nah, berpikir warga negara melibatkan ada 4. Yang pertama itu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, menganalisis isu-isu sosial dan politik. Yang ketiga, membuat keputusan yang tepat dalam proses demokrasi. Contohnya itu memilih pemimpin yang tepat berdasarkan visi dan misi mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan eksternal. Kita bahas internal. Yang pertama itu pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, nilai dan norma, emosi dan intuisi. Di dalam faktor eksternal itu ada 4 bagian. Yang pertama itu informasi dan media. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dan lembaga. Contohnya itu seperti pengaruh media sosial terhadap keputusan memilih. Selanjutnya itu proses pengambilan keputusan. Ada langkah-langkahnya. Langkah pertama itu mengidentifikasi masalah atau isu. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi informasi. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan bukti dan logika. Yang kelima, mengevaluasi keputusan yang telah dibuat. Contohnya itu proses pengambilan keputusan dalam memilih pemimpin organisasi mahasiswa. Ya, jadi saya akan lanjutkan dari saya. Tadi kita sudah mendengarkan tentang apa itu berpikir kritis dan hakikat berpikir warga negara dan faktornya dalam proses dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah peran warga negara dalam demokrasi. Kita sudah ada masing-masing kan. Jadi bahwa kita telah mengetahui cara berpikir kritis dan apa faktornya dan bagaimana berpikir warga negara itu. Jadi kita di sini peran warga negara sebagai peran warga negara dalam demokrasi. Setelah kita mengetahui ya hakikat berpikir, kita bisa dalam demokrasi memberikan, misalnya contohnya dalam partai politik ya, misalnya dalam masa-masa pemilu kita akan banyak mempertimbangkannya. Jadi kita akan diproses seperti tadi kita bahwa saat kita memilih presiden atau wakil gubernur sampai ke kelurahan,
setelah kita memahami gimana kita berpikir, apa faktor dan hambatan kita, pasti kita akan mengetahui siapa yang kita pilih dan pengumpulan data atau sumber ya, sumber referensi kita bahwa yang kita pilih ini nggak salah. Dan masa-masa dimasukkan ada dalam masa pemilih, contohnya bahwa sering sekali berdebat ya, kita lihat berdebat. Jadi kita bisa melihat suara kita, masukan kita seperti ya. Ya, selanjutnya saya ke berikutnya adalah tentang dalam hambatan. Ya, kadang-kadang kita pasti dalam hambatan perlindungan penyakit pasti ada kekurangan atau hambatan kita. Contohnya masyarakat ada yang masih kurang informasi, kekurangan data seperti itu, dan hambatan yang lain. Itu tantangan dari internal ya, yang tadi saya bilang bahwa dari internal ada dua, internal dan eksternal. Dari dalam adalah seperti kita kekurangan informasi atau hambatan pengetahuan kita dalam masa-masa pemilu contohnya seperti itu. Jadi ada juga faktor tantangan hambatan eksternal ya, itu adanya berita-berita hoax dan tidak pula seperti itu, tidak pula dalam iklan atau dalam kampanye gitu. Ya banyak sekali ya hambatan yang kadang apalagi dalam masa-masa tadi yang saya bilang pemilu. Tapi kita setelah kita tadi dari jelaskan dari siswa, kita berpikir gimana kita berpikir kritis, bukan berpikir kritis kita selalu kritis, tapi kita bisa mempertimbangkan dan mengambil analisis ya, kita analisis bahwa kita bisa mengevaluasi siapa yang kita harus pilih supaya kita bisa mengurangi hambatan tersebut. Sekian dari yang kami sampaikan. Kalau ada bertanya dari teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Istuti dari kelompok 8. Di slide-nya Kakak kan di slide 7 ada tentang tantangan eksternal, yaitu informasi yang tidak akurat atau palsu. Di pemilihan kemarin itu tuh hamin berapa tuh untuk pemilihan itu, kalau tidak salah ada video di YouTube yang beredar, di mana video yang menjelaskan tentang kelompok 2 nomor urut 2 naik paslon 2 itu kan ketahuan banget untuk menjatuhkan kan, apalagi hamin berapa pemilihan gitu itu video itu baru muncul. Menurut kakak nih, kita tuh harus bagaimana sebagai negara yang baik untuk memilah dan mengetahui apakah informasi itu palsu atau tidak, sedangkan video tersebut tuh udah tersebar luas dan diketahui itu disebarkan oleh para ahli sendiri gitu. Kalau kakak bagaimana? Terima kasih. Ya itu dijawab dari izin jawab. ya. Ini pertanyaan dari Iman dan yang beberapa hari lalu saya melihat sebuah video YouTube itu mengatakan bahwa sistem demokrasi itu bisa dijalankan hanya di negara-negara maju. Karena kan apa? Karena kan negara maju itu kan sudah tinggi tingkat kualitas sumber daya manusianya gitu kan, dari segi pola pikir, pola kehidupan dan ekonominya gitu ya. Nah, sementara Indonesia kan masih negara berkembang, yang dimana ekonomi kita masih rendah dan sumber daya manusia kita kadang kita masih melihat kan banyak kayak ada truk jatuh malah kita ambilin barang yang bukan ditolongin gitu kan. Kemudian ada yang di daerah ada di yang Sonmorek gitu kan, lewat jalanan mentok gapura dihancurin gitu. Jadi kan bisa dibilang sumber daya manusia kita masih belum mumpuni gitu kan untuk sistem demokrasi gitu kan.
Nah, menurut saudara, apakah sistem demokrasi ini bisa dilanjutkan di Indonesia? Ya, apakah sistem demokrasi ini benar-benar cocok dengan negara kita gitu, dengan negara kita, dengan sumber daya manusia dan ekonomi yang saat ini gitu kan. Secara kan kita kan kadang banyak buat politik uang lah, kita nggak asing gitu kan. Karena apa? Karena ya emang ekonomi kita emang rendah gitu kan. Jadi politik uang sebelum ini ya. Dan kemudian jika memang nggak cocok, ya bisa nggak diganti dengan sistem apa gitu pemerintah kita. Terima kasih. Oke, jadi saya akan menjawab dari kelompok 8 ke ada ya? Ya tadi bertanya waktu pemilu yang sebelumnya terakhir ya, ada di Hamin ketika di pemilu ada beredar video kereta KMP Kawas gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat untuk apa tadi? Memilah Oh iya, iya. bagaimana kita tahu kalau itu salah atau benar karena di video itu para aksi. Jadi kalau dari pendapat saya ya, bahwa caranya sih seperti kita harus cari sumber ya, apakah di media lain atau dari sumber terpercaya di negara kita misalnya ya, baru ada beberapa sumber yang harus kita perhatikan gitu. Jadi jangan dari satu sumber yang kita langsung kita percaya seperti itu dari itu, bahwa itu apakah memang video itu telah ada para ahli yang telah memperhatikan ya, atau telah menjelaskan tentang isi video seperti apakah benar fakta atau dia cuma hanya sekedar untuk menjatuhkan lawan pemilunya kan gitu. Jadi sebagai kita masyarakat dan kita di sini mahasiswa ya, kita memang dipaksa untuk berpikir, menganalisis dan selalu mempertimbangkan, dan kita lihat apakah memang isi video itu seperti faktanya seperti itu. Jadi kita harus melihat latar belakangnya karena mana isi video ini dibuat gitu. Terima kasih. Gimana jadi Pak? Iya. Yang pertanyaan malah juga kelompok 6. Gimana? Oh iya, gimana? Oh iya lagi. Apakah demokrasi benar-benar cocok dengan negara kita sekarang? Oh, ya, menurut saya demokrasi Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demikian, demokrasi tetap dianggap sebagai sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia, terutama dengan dukungan besar dari masyarakat. Peningkatan kualitas demokrasi termasuk penegakan hukum yang adil dan transparan, partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan penghapusan praktik politik uang akan membantu memastikan bahwa demokrasi benar-benar dapat membawa manfaat bagi rakyat Indonesia. Udah? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiesga dari kelompok 6. Izin bertanya, ini kan membahas tentang hakikat berpikir dan pengambilan keputusan warga negara. Nah, saya mau tahu bagaimana sih cara kalian tuh menghadapi masyarakat yang kurang aktif dalam keputusan pengambilan suara gitu, kayak pemilu kemarin kan banyak tuh yang golput. Nah, menurut saya kalau sekedar sosialisasi itu kan kebanyakan masih banyak masyarakat yang masih golput kan, masih tidak ikut dalam aksi suara gitu. Nah, saya mau tahu bagaimana menurut kalian untuk menghadapi masalah itu, tantangan itu. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya mau bertanya, jika kakak-kakak adalah seorang pemimpin organisasi, bagaimanakah kakak-kakak menerapkan seluruh langkah pengambilan keputusan untuk mengatasi konflik antar anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seperti yang tadi poin di poin itu, tantangan dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah informasi yang tidak akurat dan bahkan palsu. Menurut kalian, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di tengah tantangan tersebut? Selain
Selain itu, bagaimana cara yang tepat untuk menggiring opini agar tetap berdasarkan fakta dan tidak menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kedua isi pertanyaan. Bagaimana partisipasi warga negara dalam proses demokrasi dapat memperkuat sistem demokrasi? Terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Florencia Sasi dari kelompok 3. Mohon izin bertanya, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga negara dalam demokrasi? Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Putri atas pertanyaan dari kelompok 7 tentang golput yang sekarang memang ada zaman Indonesia ya, jadi banyak sekali yang masyarakat Indonesia atau apa yang banyak golput. Gimana sih cara supaya tidak golput ya? Kembali lagi kepada pendidikan ya, atau pelatihan atau iklan dari pemerintah bahwa sekolah itu bahwa harus menggunakan berpikiran positif dan selalu diberikan pendidikan tentang warga negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, dengan memberikan gambaran supaya suara mereka itu tepat gitu. Dari satu suara itu sudah bisa memberikan suatu keputusan dan suatu pemilihan di negara kita, dan satu suara itu berharga sekali untuk suatu pemilu dan pengambilan keputusan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pendidikan keluarga negara dapat meningkatkan kesadaran partisipasi aktif warga negara dalam demokrasinya? Menurut saya, pendidikan keluarga negara memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga negara dalam demokrasi. Di sini ada 4 hal, yaitu hak dan kewajiban. Kedua itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi pendidikan warga negara untuk membantu warga negara mengetahui pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Yang terakhir itu meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi seperti pendidikan warga negara, membantu warga negara mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi. Pertanyaannya bagaimana menghadapi tantangan ya, sekarang banyak tantangan pemilu ya, banyak berita hoax, berita bohong seperti itu. Jadi bagaimana meningkatkan partisipasi di bagi atau di sekarang ini banyak berita hoax yang gampang dapat diterima dan dimakan oleh masyarakat ya, dalam bahasanya banyak media yang saling menggunakan media sosial. Jadi menurut kami tetap ada, kita berperan banyak, kita tetap bisa memberikan fakta seperti itu, dan kita memberitahukan juga di media sosial berita-berita seperti itu, dan kita harus memberikan pendidikan itu juga supaya dapat melihat dari mana sumber berita bohong itu. Jadi diajarkan atau diberikan pandangan kepada masyarakat bahwa jangan langsung percaya, kita harus lihat dari media yang lain dan sumbernya dari mana berita tersebut. Pertanyaan juga tadi bagaimana mengiring opini masyarakat ya, supaya selalu dalam jalur ya nilai-nilai demokrasi. Ya kembali lagi ya ke masyarakat umumnya, sebagai kita juga mahasiswa berperan banyak supaya memberikan nilai-nilai demokrasi, bahwa masyarakat itu bisa berperan banyak seperti memberikan suara dan berpartisipasi juga dalam memberikan masukan dari pemerintah. Dan ingin menjawab pertanyaan saudara Bunda di kelompok 4. Bagaimana menurut kamu menerapkan seluruh langkah pengambilan keputusan untuk mengatasi konflik antara anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda? Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah, mengenali sumber konflik dan nilai-nilai yang berbeda antara anggota yang lain. Pastikan semua pihak memahami masalah yang dihadapi
mengumpulkan informasi tentang negara dan kepentingan masing-masing anggota. Ini dapat membantu memahami perspektif setiap pihak. Yang ketiga, menganalisis informasi. Nah, analisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami berbagai dan kelemahan setiap perspektif. Yang keempat, mengembangkan opsi yang dapat memenuhi kebutuhan dan dinilai semua pihak. Dipastikan opsi-opsi tersebut realistis dan dapat diimplementasikan. Yang kelima, mengevaluasi opsi. Nah, mengevaluasi opsi yang telah dikembangkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di setiap anggota. Simulasi materi hari ini berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat sangat penting dalam proses demokrasi. Warga negara harus meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan memahami hak dan kewajiban mereka. Contohnya itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga